Halo sahabat-sahabatku, apa kabar semuanya? Semoga Anda baik-baik saja, dan dilancarkan rezekinya. Seperti biasa Mimin akan melanjutkan untuk membahas spoiler Swallowed Star episode 77 yang saya rangkum dari novelnya. Pada spoiler kali ini binatang bertanduk emas lagi marah dan mengeluarkan raungan kemarahan. Sesuatu yang agung seperti itu benar-benar terluka di planet ini. Kota pusat Kyoto di Cina, markas utama. Setelah melihat binatang yang menelan mengangkat kepalanya dan mengaum dengan kemarahan dan luka di perutnya pada layar, semua orang membeku. Seorang pria tua berambut abu-abu melebarkan matanya, wajahnya dipenuhi dengan kegugupan, kejutan, kemarahan, dan ketidakpuasan. Dia segera memuntahkan seteguk darah segar dan kemudian jatuh ke tanah. Namun, semua pemimpin lainnya gemetar, memiliki wajah putih pucat, atau dipenuhi rasa tidak puas. Pada saat ini, sejumlah kecil petinggi di bumi secara langsung mati karena stroke. Beberapa dari mereka mengalami serangan jantung. Semua atasan lainnya benar-benar dipenuhi dengan kemarahan dan ketidakpercayaan. Mereka tidak bisa menerima ini. Pada saat ini, tidak peduli elit atau etnis, semuanya merasakan keputusasaan dan ketidakpercayaan yang sama. Binatang bertanduk emas itu masih hidup. Luo Feng menggertakkan giginya saat dia menatap komunikator arlojinya. Matanya merah darah. Binatang bertanduk emas benar-benar hidup sampai garis keturunan elit dari binatang ruang angkasa. Baik itu pertahanan atau serangan, mereka semua memiliki sifat logam dari binatang buas yang melahap. Babata merasa bangga dengan makhluk luar angkasa itu. Sifat logam, secara alami lebih kuat dalam pertahanan. Tidak terlalu menyebutkan jenis logam yang melahap, yang menelan logam untuk tumbuh, pertahanannya tidak masuk akal. Dalam ruang virtual pergelangan tangan, Babata, yang sedang berbaring di sofa baru saja akan terus menyanyikan pujian binatang buas itu, membahas binatang tanduk emas. Namun, ucapan dingin Luo Feng benar-benar memotongnya. Kamu benar-benar berani mencaci saya, iblis Babata. Babata memamerkan giginya, mengungkapkan taringnya, sebelum bergumam dengan khawatir, aku akan menjadi pria yang lebih besar dan memaafkannya. Babata memahami logika di balik rasa sakit Luo Feng. Namun, dia sendiri tidak dapat mengalaminya, setelah mengikuti Master Planet Yunmo selama lebih dari puluhan ribu era, melihat satu planet dan rasnya hancur adalah pemandangan yang terlalu akrab. Itu sebabnya dia tidak merasakan apa-apa. Tapi dia tahu, Luo Feng berada di ambang kehilangan pikiran, mengasumsikan bahwa elit bumi semuanya berada di ambang histeria, mencoba yang terbaik untuk menekan kegilaan mereka. Luo Feng tidak bisa terlalu peduli, dia segera memanggil keluarganya. Feng kecil, kita baru saja melihat sisi utara menyala sangat terang, hampir seperti matahari, adikmu mengatakan ini dari bom hidrogen. Apa yang sebenarnya terjadi? Luo Hongguo baru saja berbicara sebelum Luo Feng berkata, Ayah, Ibu, segera kalian semua harus segera menuju ke lantai 2 dan masuk ke ruang gravitasi jika Anda ingin tahu apa yang terjadi di luar, bawa buku catatan Taiwan saya dan buka internet untuk memeriksanya. Semua komputer lain saat ini seharusnya tidak dapat memasuki web lagi. Ingat, jika saya tidak kembali, Anda semua tidak boleh keluar dari ruangan itu. Oke, baiklah. Keluarganya bisa merasakan perasaan urgensi dan keputusasaan situasi. Namun mereka tidak tahu, seberapa serius semua ini. Setelah menutup telepon, Luo Feng menundukkan kepalanya untuk melihat ke lautan gelap yang tak berujung. Satu-satunya harapan sekarang, adalah menemukan senjata yang mampu membunuh binatang tanduk emas dalam salah satu dari 3 bahaya, kehancuran arkeologi nomor 12. Tatapan Luo Feng seperti pisau tajam yang sedingin es, menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak, dengan aura di sekelilingnya, ia bergegas langsung ke laut. Kegelapan di dalam lautan dari malam, riak sekitar, tak berujung dan luas. Sinar cahaya menembak langsung ke air, bergegas ke bawah. Luo Feng, jarak antara permukaan ke dasar laut sekitar 5.100 meter. Dan reruntuhan arkeolog nomor 12 berada di bawah dasar laut dengan ketinggian 3.300 meter. Kata Babata. Dengan instruksi Babata, meskipun ia dikelilingi oleh air laut, jalan Luo Feng tetap jelas dan mudah. Perairan yang tenang ini memiliki sejumlah besar makhluk laut. Dengan sejumlah besar makhluk laut benar-benar mengikuti sungai dan menyerang pedalaman, namun, masih ada hanya sebagian kecil dari makhluk laut. Orang harus tahu, kekuatan manusia melebihi kekuatan monster daratan kering,
tetapi mengapa Hong masih harus mengadakan negosiasi dengan mereka? Dan bukan hanya membunuh mereka semua. Ini karena makhluk darat memiliki beberapa monster kelas kaisar, tetapi tidak ada kaisar agung. Namun, dengan seluruh populasi pejuang manusia hanya mencapai 1 juta, wabah tikus pasang level 3 saja biasanya berkisar hingga ratusan juta. Wabah tingkat 1 biasanya berkisar antara 100-an juta. Jika makhluk darat ingin melawan manusia secara paksa, jumlah dan kekuatan mereka akan terlalu banyak. Satu sarang saja memiliki jumlah yang cukup banyak, manusia tidak bisa bersaing. Tidak peduli seberapa kuat Hong, apakah dia bisa membunuh monster yang tak terhitung jumlahnya di bumi. Itu sebabnya mereka menjaga perdamaian. Makhluk darat memaksa umat manusia ke dalam hal ini. Baik itu dalam jumlah, atau variasi, makhluk darat jauh lebih sedikit daripada makhluk laut. Bahkan jika mereka memblokir semua sungai, itu hanya berarti sebagian kecil dari populasi mereka diblokir. Menuju ke bawah, Luo Feng melihat sejumlah besar makhluk laut. Luo Feng, yang telah menjadi seberkas cahaya, telah membunuh semua makhluk laut dalam 100 meter, darah segar menodai lautan di sekitar. Itu benar-benar nyaman untuk membunuh. Kemarahan, rasa sakit dan rasa ketidakadilan Luo Feng menyebabkan dia membunuh semua makhluk laut ini untuk melampiaskan kemarahan. Luo Feng bisa membayangkan, apa yang akan terjadi jika makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya telah bergegas ke pedalaman melalui sungai, menyerang pangkalan, membunuh manusia yang tak terhitung jumlahnya. Luo Feng telah mencapai bagian bawah, tempat itu tidak rata, hampir seperti pegunungan. Kedalaman 5.000 meter, tekanan lautnya menakutkan, tapi baju besi kontak awan Luo Feng telah sangat mengurangi itu. Ini mengurangi kerusakan, membantu dalam pertahanan. Anggur kontak lautnya jauh melebihi kemampuan set Dewa Hitam. Terutama makan pertama, telah membantu anggur kontak awan berkembang sangat pesat. 3.300 meter di bawah laut, Luo Feng dengan cepat menuju ke bawah. Memecah lapisan batu di dasar laut, terus-menerus mengebor ke bawah. Babata, untuk tempat rahasia seperti itu, bagaimana negara-negara bumi pertama kali menemukannya? Luo Feng bertanya sambil mendorong pisau bor ke bawah. Hanya mengandalkan peralatan bumi adalah hal yang mustahil. Mereka mengandalkan peralatan yang ditemukan di beberapa kapal antar bintang untuk mencari seluruh planet ini. Babata berkata, selain sesuatu seperti saya, yang dapat secara aktif menyamarkan sinyal dan memisahkannya, membuat Anda semua tidak dapat mendeteksi setiap kehancuran lainnya. Sesaat kemudian Luo Feng sudah menemukan arkeolog nomor 12. Luo Feng, kita sudah sampai, kata Babata. Luo Feng segera melambat. Menembus lapisan batu, ia menabrak sesuatu yang keras, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Kapal perang tingkat alam semesta, Luo Feng menggunakan energi rohnya untuk mencari tempat itu, segera menyebar lebar 500 meter, mendapatkan gambar kasar dari seluruh struktur. Ini adalah kapal perang yang sangat besar, dan energi roh Luo Feng hanya bisa memeriksa dan mensurvei kecil sebagian. Saat observasi, Luo Feng bisa merasakan, itu lebih besar dari markas Jixian. Setelah dengan cepat memecahkan bebatuan di sekitarnya, ia segera mengebor ke dalam lubang dari kapal yang sudah rusak. Luo Feng, kita telah datang ke tempat yang tepat. Kami datang ke tempat yang tepat. Babata bersemangat. Luo Feng menyadari juga, jalan setapak di dalam kapal itu dibuat dengan paduan, yang sudah berkarat dan terkorosi dari waktu. Kapal induk ini dari armada antar bintang. Babata berkata, itu artinya, itu adalah kapal komando utama seluruh armada. Awalnya saya curiga itu kapal induk, kalau tidak, kapal biasa tidak bisa disebut bahaya sama sekali. Babata berkata, kapal induk ini, panjangnya sekitar 16.000 meter, lebar 3.200 meter, tinggi 800 meter. Meskipun itu bukan kapal perang terbesar di armada, kemampuan bertahannya adalah yang terkuat, kemampuan ofensifnya juga salah satu yang terkuat. Luo Feng juga mulai bersemangat, di mana senjatanya, di mana bahayanya. Seluruh tubuh induk adalah reruntuhan arkeolog yang sebenarnya nomor 12, bahaya nyata, ada di dalam kabin rahasia kapal. Tunggu, biarkan aku mencari. Babata juga memiliki metode pencarian sendiri, ia dengan cepat memindai seluruh induk dengan hati-hati. Luo Feng, karena kerusakan, induk ini tidak memiliki kemampuan pertahanan. Semua senjata di dalamnya sudah diturunkan, yang belum terkorosi atau berkarat. Itu tidak memiliki keamanan apapun.
Babata berkata, saat ini, harapan ada di dalam reruntuhan arkeolog nomor 12. Anda hanya harus mengikuti jalan ini dan berjalan lurus. Inti dari kehancuran arkeolog nomor 12 adalah salah satu kabin rahasia kapal induk. Sambil berjalan di dalam sisa-sisa kapal yang sangat besar, Luo Feng, semua pemimpin negara telah berkumpul di ruang pertemuan Istana Dewa Perang. Tiba-tiba Babata berkata. Jantung Luo Feng berdetak kencang. Bumi saat ini dalam keadaan sulit yang belum pernah dihadapinya sebelumnya, bahkan senjata terkuat, bom hidrogen telah digunakan. Dan setelah satu waktu itu, binatang tanduk emas tidak akan pernah membiarkan manusia mendapatkan kesempatan lagi. Mereka memutuskan, militer akan mengambil alih negara. Mereka memulai rencana bertahan hidup, kata Babata. Ekspresi Luo Feng berubah. Militer, mewakili pangkalan dan bursa efek pasar dan semuanya, dimanapun orang hidup, apa yang mereka lakukan, makan, ini semua diatur oleh militer. Bahkan jatah ditentukan oleh mereka. Di mana mereka tinggal, kapan harus mengungsi semua sesuai dengan rencana mereka. Untuk mengaktifkan militer dengan cara ini, situasinya jelas paling mengerikan. Mengenai proyek bertahan hidup, sudah jelas bahwa negara-negara semuanya menganggap pertempuran itu hilang. Sekarang satu-satunya pertempuran adalah untuk melihat berapa banyak yang selamat yang bisa mereka dapatkan. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak orang yang akan hilang dalam pertempuran ini, jumlah yang selamat pasti sangat sedikit. Bahkan jika mereka selamat, mereka masih akan menjadi bahaya. Cepat, mari temukan senjata terkuat dan bunuh binatang bertanduk emas itu. Luo Feng terus menuju ke reruntuhan arkeolog yang terkenal, yaitu arkeolog nomor 12. Sesaat kemudian di sebuah kabin besar rahasia, sebuah pesawat ruang angkasa berbentuk cakram yang selebar 100 meter diparkir, seluruh tubuhnya berwarna hitam. Meskipun diparkir di sana selama puluhan ribu tahun yang tidak diketahui, tubuhnya telah terkorosi sangat sedikit. Seekor naga dengan dua sayap terukir di tubuhnya. Kehancuran arkeologi nomor 12 mewakili kapal ini, hanya yang ini. Luo Feng mengangkat kepalanya dari bawah untuk mengamati kapal. Berbagai negara telah mengerahkan otak mereka selama bertahun-tahun untuk masuk ke pesawat ruang angkasa berbentuk cakram hitam ini. Itu karena banyak yang mati karena memasuki kapal ini. Bahkan prajurit perwakilan sudah mati di sini. Hingga hari ini, tetap tidak rusak. Saat itu, Master menghancurkan armada antar bintang, sepertinya induk ini adalah salah satunya, dan di dalamnya mungkin adalah sosok yang menonjol. Mereka benar-benar mampu membeli Black Dragon Mountain, pesawat ruang angkasa model X-81. Tidak heran tidak ada seorang pun di bumi yang memasukinya, pesawat ruang angkasa X-81 ini, adalah kapal terkemuka yang dikenal karena mengambil risiko dan bahaya di dalam. Kaisar Agung Naga Hitam. Luo Feng tahu, Kekaisaran Naga Hitam, kekaisaranlah yang mengendalikan medan bintang Gunung Naga Hitam, bahkan Kekaisaran Silver Blue adalah salah satu dari 500 negara bawahannya. Luo Feng, ada harapan. Biaya konstruksi pesawat ruang angkasa X-81 ini lebih dari seluruh induk. Senjata yang dipasang di X-81, memiliki kekuatan untuk membunuh makhluk level 7 atau 8 bintang. Babata sangat bersemangat, siapa yang mengira bahwa induk ini sebenarnya memiliki seseorang yang mampu membeli X-81. Dia telah belajar banyak dari waktu yang dihabiskannya di ruang virtual selama setahun. Dia juga lebih mengerti, seorang pejuang tingkat alam semesta bisa melawan armada antar bintang tanpa senjata. Level bintang 7 atau 8 setidaknya 100 kali lebih kuat dari level bintang 1, itu sangat dekat dengan level alam semesta. Itu adalah salah satu pejuang top di alam semesta. Bahkan armada antar bintang akan memiliki masalah membunuh satu, apalagi kapal pengintai. Ini adalah Gunung Naga Hitam, kapal X-81. Babata berkata, ada 8.000 lebih galaksi di bintang hitam Gunung Naga, planet yang tak terhitung jumlahnya. Ini dianggap sebagai kapal pengintai yang sangat baik, sebagian besar digunakan oleh para pejuang tingkat alam semesta atau mereka yang memiliki kekayaan dan reputasi. Hanya orang-orang ini yang mampu membelinya. Sebuah kapal yang digunakan oleh pejuang tingkat alam semesta yang dilengkapi dengan senjata yang mampu membunuh pejuang tingkat 7 atau 8 bintang, apa yang aneh tentang itu? Juga, yang saya katakan adalah ada harapan dan kesempatan, para pejuang yang kuat tidak akan berdiri di sana dengan bodoh atau menempatkan diri mereka pada risiko seperti itu.
Petik 2. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi dengan hati-hati menganalisis kapal di depannya. Hitam murni, berbentuk cakram. Hehe, dengan X-81 ini, aku iblis Babata tidak akan harus bekerja keras untuk membangun kapal dari awal. Selama saya bisa meretas sistem IX-81 dan mengambil alih sistem kontrol, maka saya akan melakukan beberapa modifikasi pada kapal Scout X-81 ini. Luo Feng, begitu selesai, kamu akan bisa mengendarainya dan berpetualang di alam semesta. Babata bersemangat. Membangun dari awal tidak bisa dibandingkan dengan kenyamanan hanya dengan mendapatkannya segera. Oke, Luo Feng mengangguk. Juga Luo Feng, bahkan jika aku membangun sebuah kapal, itu tidak akan lebih baik dari ini. Keahliannya bagus, dan bahan dasarnya yang digunakan untuk membangun seluruh kapal adalah logam yang disebut yttrium hitam. Sisa-sisa buruk yang Anda berikan kepada saya tidak akan pernah bisa mendekati yttrium hitam logam ini. Anda tidak dapat pergi kemanapun tanpa peralatan yang layak, tidak peduli seberapa baik saya, dengan bahan-bahan buruk seperti itu, yang dapat saya bangun adalah kapal alam semesta yang normal, tidak akan pernah bisa lebih baik dari ini. X-81 ini, dengan logam yttrium hitam, bahkan para pejuang tingkat alam semesta harus menggunakan sejumlah besar upaya untuk menerobos. Babata memuji itu, pejuang tingkat alam semesta yang normal biasanya naik kapal-kapal kelas ini. Mereka biasanya tidak tega membeli sesuatu yang bahkan lebih mahal dari ini. Bagian terberat dari reruntuhan arkeologis nomor 12 adalah rute masuk, begitu pintu kabin terbuka, hanya ada satu jalan yang harus diikuti. Di ujung jalan ada pintu kokpit. Namun, banyak dari berbagai elit negara semuanya mati hanya di jalan itu. Untuk membuka pintu kokpit adalah sesuatu yang bahkan Hong atau Dewa Guntur tidak bisa lakukan. Di dalam ruang virtual, Babata mengenakan jubah hitam, dia mengangkat kepalanya, setelah membuka pintu utama, jalan utama dan satu-satunya adalah jalur laser. Laser yang ditembakkan di jalur ini dapat dengan mudah membunuh bahkan seorang pelancong bintang level 5 atau 6. Perwakilan bumi, bintang pelancong level 1 atau 2, masih akan mati bahkan jika set Dewa Hitam mereka mengurangi beberapa kerusakan. Hanya Hong atau Dewa Guntur, dengan perangkat Dewa Hitam yang bisa bertahan. Petik 2. Babata melanjutkan, secara logika, semakin banyak cahaya terkonsentrasi di satu titik, semakin kuat, ini berarti kekuatannya dapat terus meningkat, secara teoritis, kekuatan laser dapat naik tanpa batas. Tentu saja ada banyak kesulitan melakukan ini dalam kenyataan. Namun, senjata laser dari peradaban yang lebih tinggi di alam semesta adalah senjata yang bahkan para penguasa sektor harus berhati-hati. Tentu saja, laser di jalur ini tidak setingkat itu. Babata berkata, yang harus kamu lakukan sekarang adalah bergegas melewati jalur laser dan membuka pintu kokpit itu. Luo Feng melayang di pintu kabin, kedua tangan meraih celah pintu, mendorong dengan paksa, dan akhirnya terbuka. Pintu kabin terbuka, yang tampak adalah jalur sepanjang 30 meter, kedua dinding di sisi-sisinya memiliki lubang-lubang kecil, bukan barang kaca dan seperti yang dibayangkan Luo Feng. Jalur laser ya. Luo Feng mengambil napas dalam-dalam, pesawat ulang-alik yang menjulang telah berubah menjadi benteng gunung, melindungi tubuhnya. Dia dengan gegas berlari ke depan. Segera, sinar cahaya putih menerangi seluruh jalur, beberapa laser, seolah-olah mereka telah merasakan Luo Feng, lubang-lubang di dinding disesuaikan dan membungkus sesuai, menembak langsung ke Luo Feng. Kecepatan laser, 300.000 km per detik. Bahkan binatang bertanduk emas tidak akan bisa menghindarinya, apalagi Luo Feng. Sekali lagi masuk melalui pintu kabin. Luo Feng menggunakan energi rohnya untuk mengendalikan alat seperti kapak, 19 benang energi yang kuat melilit alat itu. Itu benar-benar tidak pecah. Energi roh Luo Feng mengendalikan alat kapak, laser terlalu cepat, apa yang bisa kita lakukan? Luo Feng melirik sekeliling sebelum membuat rencana. Alat kapak mulai mengeluarkan suara aneh, yang bisa dilihat hanyalah pintu kokpit yttrium hitam mulai terangkat. Di bawah pintu ada alat kapak, yang dulunya pisau yang sangat tipis dari alat kapak sebenarnya telah menjadi dua tingkat, tingkat atas tak henti-hentinya dalam mengangkat pintu. Itu mengangkat seluruh pintu hitam, adegan ini membuat Luo Feng terperangah. Mengapa kamu tidak melihat apa yang saya gunakan? Ini adalah Jack Hercules. Oh, dengan bahasa semesta, namanya XXX. Babata berkata,
Ini mirip dengan Jack normal bumi. Anda harus tahu, mempertahankan pesawat ruang angkasa membutuhkan banyak alat. Ketika saya sedang membangun kapal sebelumnya, saya memperoleh banyak alat yang berbeda. Jack Hercules ini hanya salah satunya. Petik 2. Seperti ketika kapal rusak, atau apapun yang macet. Jika prajurit itu tidak bisa memindahkannya, apa yang bisa dia lakukan? Gunakan Jack Hercules. Babata berkata dengan bangga, kemampuan teknis Jack Hercules ini sangat tinggi.